Halo Bapak Ibu sekalian, saya akan menerangkan cara bagaimana mengolah daripada green peas ini ya Bapak Ibu ya. Ini US kacang polong hijau. Jadi kita akan mengolah untuk menjadi apa? Sebelumnya saya terangkan sedikit, apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus memakai yang kacang polong hijau dari Amerika ini? Karena pertama kacangnya berkualitas dan bergizi ya Bapak Ibu ya ini. Lalu produknya juga yang paling bersih untuk di pasaran saat ini. Kalau Bapak Ibu menemukan kacang polong yang lain, barangkali tidak akan sebersih yang punya US kacang polong ini. Karena dia lebih bersih. Lalu produk ini sudah standar berkualitas. Nah selain berkualitas, mereka ini juga punya untuk kesehatan itu apa? Proteinnya tinggi, terus tinggi serat untuk diet ya. Terus antioksidannya juga tinggi, lalu bebas gluten, lalu anti GMO, no allergen, mempunyai nilai indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan dengan sereal yang lain atau biji-bijian yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan mulai. Nah, sekarang kita akan mulai Bapak Ibu cara bagaimana mengolah US kacang polong Amerika ini, kacang polong hijau Amerika ini ya Bapak Ibu untuk menjadi pasta. Pasta itu maksudnya dibuat pasta tuh supaya jadi Bapak Ibu bisa untuk isi kacang, untuk isi kue pia, untuk isi bakpao, untuk isi roti, untuk isi macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi kita akan membuat bagaimana cara mengolahnya kacang polong hijau Amerika ini untuk menjadi filling atau pasta. Ya, sekarang kita mulai cara membuat pakai kacang polong hijau Amerika ya. Jadi kita yang ini yang kering kita cuci dulu ya. Setelah kita cuci lalu kita rebus dengan air 1 liter. Jadi 1:4. Jadi kita siapin air 1 liter, tuang. Nah. Lalu kita masukkan kacangnya yang sudah dicuci. Baik, nah setelah dicuci kita rebus sampai mendidih, baru kita kecilkan ya. Jadi kita tunggu dulu sampai mendidih. Oke, Bapak Ibu setelah mendidih berbusa, kecilin apinya, buang busanya dulu yang pertama ini, supaya dia nanti nggak berbusa lagi. Kita buang busanya. Nah, busanya dihilangin dulu. Apinya udah dikecilkan. Nah, baru kita tutup. Ya, kita tutup. Nah, tutupnya nggak usah rapat-rapat, tidak perlu rapat supaya busanya tidak naik. Nah, jadi agak kebuka sedikit begitu ya. Sambil kita menunggu merebus ini 1 jam, kacang polong hijau kita rebus sampai 1 jam. Kalau bila perlu lebih sedikit tidak apa-apa supaya dia lebih empuk karena nanti kita blender untuk membuat pasta. Jadi saya siapkan sambil menunggu 1 jam sampai empuk, saya siapkan bahan-bahannya. Saya ambil ada gula pasir sama glukos, lalu garam, nah, lalu minyak. Gitu ya. Jadi kita tunggu sebentar biar lebih empuk, semakin mudah kita memblendernya. Nah, udah kita matikan. Ya, jadi langsung kita blender di sini saja. Jadi kita blender sampai seperti bubur halus gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin pastanya agak kasar-kasar, jadi blendernya nggak usah terlalu halus. Jadi ada orang yang suka teksturnya tidak halus, tapi dia agak kasar sedikit. Dan pada waktu Bapak Ibu nanti memblendernya, ya Bapak Ibu memblender,
Kalau kurang air, tambahkan air sedikit tidak apa-apa. Karena kalau kurang air kadang-kadang kalau kepingin halus, dia tidak akan halus. Nah, setelah halus, Bapak Ibu ya, kita matikan. Udah halus banget. Nah, kita matikan dulu ya. Kita tuang. Nah. Jadi bentuknya seperti ini, seperti bubur. Halus. Nah, ini bisa halus karena dia kacangnya juga kacang yang split, maksudnya yang pecah ya Bapak Ibu ya. Kacang polong hijaunya yang pecah, jadi dia lebih gampang, tidak akan kasar, dia bisa halus. Lalu kita masukkan gula sambil nyalakan apinya, kita masukkan gula. Kita lihat dulu Bapak Ibu ya, kalau dia kentalnya cukup, kekentalannya cukup, kita boleh masukkan gulanya. Tapi kalau ini terlalu encer, ya terlalu encer buburnya ini, kita jangan langsung masukin gula sebaiknya. Jadi kita aduk aja dulu supaya dia agak sedikit mengental, baru kita masukkan gulanya. Karena kalau gulanya dari awal kita masukkan, kadang-kadang terlalu lama akan menjadi karamel. Nanti warnanya hijaunya tidak sebagus kalau Bapak Ibu direbus dulu supaya buburnya lebih kental. Nah, biasanya kalau kita ingin tahu bagaimana lihatnya, kalau dia banyak gelembung-gelembungnya blub begitu, berarti dia masih lembek, masih encer gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sedikit gelembungnya berarti udah boleh kita masukkan gulanya, glukos sama garam, dan minyaknya bertahap. Nah, ini masih blubuk-blubuk, masih banyak. Nah, ini lalu kita udah agak dikit, berkurang gelembungnya, kita masukkan gulanya dan glukos. Nah, apinya kecilkan supaya dia nggak gosong. Lalu masukkan garam. Jadi garam ini selain untuk menambah rasa juga membuat gulanya rasanya lebih manis. Nanti ada rasa gurih gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita aduk sampai rata. Lalu masukkan minyak bertahap, masukkan dulu sebagian. Aduk rata. Lalu masukkan lagi sebagian. Aduk rata dulu. Nah, sebaiknya Bapak Ibu pakai minyaknya minyak salad atau minyak dari jagung, boleh. Karena kalau Bapak Ibu pakai minyak yang biasa dari sawit, kalau Bapak Ibu masukkan ke lemari es, dia akan membeku. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau minyak salad atau minyak jagung, minyak kedelai, dia tidak akan membeku. Masukin semua, nah kita aduk sekarang sampai dia kental. Ya, jadi Bapak Ibu, kita lihat cara membuat pastanya sampai seperti ini. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu kepingin lebih keras, ya lebih lama lagi. Tapi ini udah cukup karena nanti ini akan menjadi lebih padat lagi kalau sudah dingin. Ya, jadi ini udah cukup. Dah.
Udah jadi, gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya pindahkan dulu ke tempat ini, ya. Nah, ini udah kental sekali. Nanti kalau udah ditaruh udah dingin, dia akan menjadi lebih padat lagi dari ini. Nah, ini hasil pasta dari kacang polong hijau. Demikian akhir pembuatan kacang polong hijau dari Amerika ini untuk filling. Semoga apa yang kami berikan dapat berguna untuk Bapak Ibu sekalian dan coba.